Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Kurniawan, NIM 181806161E, Prodi S1 Teknik Industri, Universitas Diabudi Surakarta. Ingin memberikan jawaban terkait tugas metodologi penelitian pada semester 5 ini untuk membuat tutorial membuat artikel ilmiah. Nah, dalam membuat sebuah artikel ilmiah pastinya memiliki dasar atau ketentuan maupun juga langkah-langkah dalam menulisnya untuk membuat artikel yang kita buat nantinya baik dan menarik minat pembaca. Nah, di sini saya sudah menuliskan atau merangkum 8 poin terkait langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Yang pertama itu harus menentukan tema yang dipilih haruslah menarik supaya dapat menarik pembaca. Yang kedua adalah mencari permasalahan dari tema yang dipilih. Yang ketiga, tujuan penulisan. Keempat, merumuskan masalah. Kelima, mencari referensi jurnal-jurnal mutakhir. Jurnal-jurnal mutakhir di sini yang dimaksudkan adalah jurnal terakhir atau yang terupdate, yang maksimal 5 tahun terakhir. Yang keenam, mengembangkan tema dengan referensi data yang kuat. Yang ketujuh, melakukan analisis data lapangan. Nah, pada poin 7 ini nantinya akan analisis dilakukan dengan membandingkan data lapangan atau data dari buku-buku yang dijadikan referensi. Kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini nantinya yang dibuat harus dapat menjawab permasalahan yang dituliskan pada artikel tersebut. Setelah langkah-langkah menulis artikel ilmiah, selanjutnya adalah sistematika penulisan artikel. Di sini yang pertama adalah identitas artikel dan penulisan. Nah, pada identitas artikel dan penulisan ini saya menuliskan 4 poin. Yang pertama itu judul yang terdiri dari 5 sampai 12 kata yang tentunya menarik dan interaktif supaya dapat menarik minat pembaca. Yang kedua adalah nama penulis, ditulis tanpa gelar akademi. Yang ketiga, lembaga penulis. Keempat, alamat atau email. Selanjutnya adalah abstrak. Nah, abstrak di sini bahasanya harus singkat dan padat, berisi 100 sampai 250 kata. Terdapat juga kata kunci yang terdiri dari 3 sampai 5 kata dan dengan format jarak spasi 1. Selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini terdapat 3 poin, yaitu nantinya berisikan permasalahan yang dikemukakan. Yang kedua, mencakup latar belakang masalah. Yang ketiga, pada bagian akhir pendahuluan terdapat tujuan penulisan artikel nantinya. Setelah pendahuluan nanti ada metodologi. Nah, tentunya dalam menulis sebuah artikel ilmiah pastinya menggunakan metode tertentu. Metode di sini bisa metode kualitatif, metode kuantitatif, survei maupun kajian pustaka. Di sini terdapat 3 poin yang saya tuliskan. Yang pertama adalah pada metodologi ini yang nantinya menjadi panduan dalam mencapai tujuan penelitian. Yang kedua adalah memaparkan cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data. Yang ketiga, berisikan gambar dan tabel dengan format caption pada gambar di bawah, dengan caption gambar berada di bawah gambar, caption tabel berada di atas tabel. Selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori di sini nantinya berfungsi untuk membantu peneliti dalam menganalisis data untuk membuat ringkasan singkat.
Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada bagian ini nantinya dituliskan data temuan di lapangan, kemudian nanti dianalisis dan dibahas dari hasil temuan tersebut. Kemudian hasil yang diperoleh harus dapat menjawab rumusan masalah pada bagian pendahuluan yang telah dituliskan. Pada bagian ini ada 2 poin yang saya tuliskan. Yang pertama itu setiap data yang dipaparkan dan akan dianalisis dan dibahas oleh penulis pada bab ini. Yang kedua, dalam membahas temuan data menggunakan sistematika alur berpikir dari spesifik khusus ke umum. Yang ini berarti kebalikan dari alur pendahuluan. Selanjutnya ada penutup. Nah, pada bagian penutup ini nantinya terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan nantinya hendaknya mampu menjawab hipotesis dan rumusan masalah, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan menulis saran. Nah, dalam penutup di sini untuk menuliskan kriteria kesimpulan yang baik itu ada 3 poin. Yang pertama itu kesimpulan bukan hanya sekedar ringkasan artikel, tetapi adalah jawaban dari hipotesa yang disajikan. Kedua, mampu meyakinkan pembaca akan hasil temuan penulis. Yang ketiga adalah hasil temuan dapat dinyatakan secara kuantitatif atau persentase. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, pada daftar pustaka nantinya hendaknya berasal dari sumber primer. Ini primer. Kriteria primer di sini nanti adalah jurnal ilmiah minimum 80% dari keseluruhan daftar pustaka. Yang kedua, jurnal dan buku terbitan 10 tahun terakhir. Yang ketiga, setiap artikel minimal berisi 10 daftar pustaka acuan. Nah, itu tadi adalah mengenai langkah dan sistematika dalam menulis sebuah artikel ilmiah. Kemudian di sini saya akan memadukan dengan ini template panduan berdasarkan Tekinfo Universitas Setiabudi Surakarta. Nah, pada bagian kanan ini adalah template-nya atau panduannya yang ada di Tekinfo. Kemudian yang kiri ini adalah artikel ilmiah yang ada di web Tekinfo. Saya akan mencoba di sini mencocokkan atau mengimplementasikan penerapan panduan yang ada di Tekinfo ini akan diimplementasikan atau diterapkan pada jurnal yang di sini, apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini kan tertulis judulnya kan maksimal 12 kata dalam bahasa Indonesia maupun Inggris dengan Times New Roman ukuran atau size 8 bold, subjudul dengan max 10 kata dengan berbahasa Indonesia atau Inggris, kemudian dengan size 16 serta bold. Nah, di sini ini model dan simulasi alur rantai pasok sampah organik menjadi pakan ternak lele. Ini adalah judul artikelnya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini adalah formatnya Times New Roman bold dan 18 size-nya. Kemudian di sini first author, second author, third author ini adalah nama penulis yang tidak boleh disingkat. Nah, di sini tidak implementasinya adalah tidak ada nama penulis yang disingkat. Dan dengan Times New Roman saya 11. Kemudian jika penulis berasal dari institusi atau afiliasi yang sama, formatnya adalah seperti ini. Nah, ini institusi atau afiliasi penulis, alamat institusi. Nah, di sini kan udah ada ini. Nah, ini kan karena sama, ini adalah sama-sama dari Undip. Nah, di sini adalah
institusinya atau afiliasi penulis, kemudian di sini diikuti dengan alamat institusi. Nah, ini adalah alamat institusinya. Kemudian jika berbeda itu inilah formatnya. Jika penulis itu berbeda, yang penulis satu dan penulis kedua, seperti ini, dari program studi institut, misal dari TB dengan ini alamatnya Jalan Ganesha, kemudian diikuti di sini program studi S1 Teknik Industri Universitas Setiabudi, disebutkan masing-masing institusinya. Nah, kemudian yang bagian bawah ini ada email. Nah, dengan ini ada note yang di bold warna merah, diutamakan mencantumkan alamat email yang terdaftar di Google Scholar. Nah, di sini juga sudah ada alamat emailnya. Nah, di sini mungkin juga sudah alamat email ini sudah terdaftar pada Google Scholar juga. Selanjutnya pada bagian abstrak. Nah, pada bagian abstrak ini terdiri dari 200 sampai 250 kata. Untuk artikel berbahasa Inggris, abstrak harus dituliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan font Times New Roman size 11. Abstrak juga harus jelas, deskriptif, dan memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Nah, di sini juga antara 200 sampai 250 Times New Roman size 11. Ini juga memiliki kata kuncinya. Nah, ada 3. Ini sudah sesuai dengan panduan. Nah, dengan cetak miring. Nah, cetak miring. Nah, tiap kata dipisahkan dengan koma. Di sini juga ada sesuai. Yang ini dalam bahasa Inggris ini adalah terjemahan dari bahasa versi Indonesianya. Ini juga udah sama, karena ini adalah terjemahan dari bahasa Indonesianya, jadi tidak ada masalah di sini. Kemudian pada pendahuluan di sini, ada terdiri dari bab, kemudian Times New Roman saya 11 bold. Di sini juga sudah Times New Roman bold 12. Saya perkecil dahulu. Nah, pada metode penelitian di sini, bab metode penelitian berisi langkah-langkah utama yang dilakukan dalam penelitian dan metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan tersebut. Metode analisis di sini juga menggunakan metode analisis. Menggunakan di sini ada langkah penelitian menggunakan subbab Times New Roman size 12 italic. Sini ada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini nantinya berisikan hasil temuan penelitian dalam pembahasannya secara ilmiah. Ini juga ini hanya seperti yang tadi, mengenai formatnya Times New Roman size 12. Kemudian di sini kesimpulan menunjukkan jawaban dari hipotesis dan atau tujuan penelitian atau temuan ilmiah yang diperoleh. Ini pada bagian kesimpulan. Nah, di sini. Di
Sini rantai pasok terdapat beberapa 4 bank sampah organik di setiap wilayah Semarang, dan di setiap bank sampah masing-masing memiliki 3 penghasil sampah. Di sini ada temuan di sini. Nah, di sini kan terdapat temuan ini sampah. Nah, di setiap bank sampah memiliki 3 penghasil sampah. Ini juga sudah sesuai dengan panduan dari Tekinfo. Kemudian terakhir, nah, di sini ada daftar pustaka. Ini tidak perlu menggunakan penomoran pada daftar pustakanya. Di sini juga tidak ada. Nah, di sini pada daftar pustaka di sini setiap artikel minimal berisi 10 daftar pustaka acuan. Daftar pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer dalam kurung jumlah jurnal ilmiah dan berjumlah minimal 80% dari keseluruhan daftar pustaka yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Yang berarti jurnal-jurnal atau link-link referensi yang dituliskan di sini untuk menjadi referensi itu maksimal itu 10 tahun terakhir. Yang misal pada tahun ini adalah 2020, berarti jurnal terakhir yang bisa digunakan itu jurnal terbitan tahun 2010, yang pada 2009 itu juga sudah nggak boleh digunakan lagi. Ini ada seperti juga sama, tidak ada penomoran. Nah, mungkin itu adalah mengenai penjelasan mengenai langkah-langkah sistematika penulisan artikel ilmiah dan implementasi atau penerapan pemahaman mengenai panduan menulis artikel ilmiah dari Tekinfo Universitas Setiabudi yang diimplementasikan atau diterapkan dalam sebuah metode atau dalam sebuah jurnal ilmiah. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami dan tidak ada kendala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.